Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Nurfauzia dari kelas 102 SMA N7 Cirebon. Kali ini saya akan membahas pelajaran PAI pada bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Bagian A, pendahuluan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki sejarah panjang dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam. Proses islamisasi di Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui interaksi budaya, perdagangan, dan peran aktif para ulama. Bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan berkembang di Indonesia, serta meneladani nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh para ulama. Bagian B, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori beragama masuknya Islam ke Indonesia, di antaranya 1. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dari Gujarat, India. Bukti teori ini adalah adanya kesamaan corak batu nisan di Indonesia dengan yang ada di Gujarat. 2. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Persia pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi di antaranya, seperti istilah Persia dalam beberapa aspek kebudayaan. 3. Teori Mekah. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk langsung dari Arab pada abad 7 melalui para pedagang Arab. Bukti teori ini adalah adanya catatan sejarah dari Tiongkok yang menyebutkan budaya perkampungan Arab di Sumatera pada abad itu. Saluran-saluran Islamisasi. 1. Perdagangan. Jalur perdagangan menjadi salah satu cara utama penyebaran Islam. Para pedagang Muslim dan berbagai negara berinteraksi dengan masyarakat lokal, memperkenalkan ajaran Islam melalui perilaku dan nilai-nilai yang mereka bawa. 2. Perkawinan. Pernikahan antara pedagang Muslim dengan wanita lokal juga berperan dalam penyebaran Islam. Melalui perkawinan, nilai-nilai Islam masuk ke dalam keluarga dan masyarakat. 3. Pendidikan. Para ulama mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren yang menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Pesantren melahirkan generasi-generasi Muslim yang terdidik dan mampu menyebarkan ajaran Islam lebih luas. 4. Kesenian. Kesenian seperti wayang, gamelan, dan sastra digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan. Para ulama menciptakan karya seni yang bermanfaat sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. 5. Tasawuf. Ajaran tasawuf menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah melalui praktik-praktik spiritual. Para sufi atau ahli memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan Islam karena pendekatan mereka yang lembut dan penuh kasih sayang. Bagian C. Peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Para ulama memiliki peran yang penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu beragama, tetapi juga menjadi pemimpin spiritual dan sosial bagi masyarakat. Di antara ulama yang paling terkenal adalah Wali Songo. Wali Songo atau Wali 9. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim.
Ulama pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan dekat dengan masyarakat. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, pendiri pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka di Jawa. 3. Sunan Bonang Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel yang dikenal karena keahlian dalam seni dan musiknya. Ia menggunakan gamelan sebagai dakwah. 4. Sunan Derajat atau Raden Kasih, menyebarkan Islam melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Ia dikenal karena perhatiannya terhadap kaum miskin dan yatim piatu. 5. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, ulama yang sangat toleran terhadap budaya lokal. Ia menghormati tradisi Hindu dan Buddha dan dalam berdakwah. 6. Sunan Giri atau Raden Paku, pendiri kerajaan Giri Kraton yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, ulama yang sangat dekat dengan rakyat yang jelata. Ia menggunakan seni wayang sebagai media dakwah. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said, menyebutkan Islam daerah pedesaan. Ia dikenal karena kesederhanaannya dan kemampuan berbaur dengan masyarakat. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, ulama yang juga seorang pemimpin politik. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan menyebarkan Islam di Jawa Barat. Selain Wali Songo, terdapat juga ulama-ulama yang berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti Hamzah Mansuri, Nuruddin Ar-Raini, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Bagian D. Nilai-nilai yang diteladani dari para ulama. 1. Ketauhidan yang kuat. Para ulama memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah dan mengajarkan pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari. 2. Keikhlasan. Dalam berdakwah, para ulama berdakwah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Materi mereka hanya mengharapkan ridha Allah. 3. Kecerdasan dan keluasan ilmu. Para ulama memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam. Jadi itu adalah pembahasan tentang bab 5 dari saya. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.